penulisan syai'un, maka hamzahnya itu tidak boleh di atasnya ya, tapi di belakangnya ya. Syai'un, karena dia jatuh, hamzah di akhir kalimat jatuh setelah harokat sukun. Jadi ini yang sering kita saksikan, penulisan hamzah ditulis di atas ya. Kalau hamzah ditulis di atas ya, itu termasuk al-akhta' asy-syai'ah, kesalahan yang sudah umum, ya, kesalahan atau bahasanya kesalahan yang sudah membudaya. Yang benar adalah syai'un, hamzahnya ditulis di atas satar, di atas garis munfaridah sendiri, tidak di atas huruf ya. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, selamat pagi dan marhaban bikum fi qanati Wasilatuna. Ayyuhal ikhwah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qawaidul imla al-hamzah al-mutatarrifah. Hamzah ditulis di akhir kalimat. Untuk penulisan hamzah di akhir kalimat, kaidahnya simple, yakni hamzah akan ditulis pada huruf yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Saya ulangi, hamzah di akhir kalimat akan ditulis di atas huruf atau pada huruf yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Ayyuhal ikhwah, yang perlu kalian ketahui bahwasanya untuk menulis hamzah di akhir kalimat ini, Anda harus belajar dulu atau mempelajari tentang bagaimana penulisan hamzah di tengah kalimat. Kalau penulisan hamzah di tengah kalimat itu ada beberapa kaidah yang ada hubungannya dengan penulisan hamzah di akhir kalimat. Contohnya adalah pada penulisan hamzah di tengah kalimat menjelaskan bahwa huruf yang sesuai dengan harokat itu secara kekuatan. Jadi kalau kemarin pada penulisan hamzah di tengah kalimat kan ada harokat itu mempunyai kekuatan sesuai dengan tingkatnya. Ini saya sebutkan huruf-huruf sesuai dengan urutan harokatnya. Yang pertama, harokat kasroh, itu huruf yang sesuai adalah nibroh, ya, atau ya. Kemudian dhammah, huruf yang sesuai dengan dhammah adalah wawu. Kemudian fathah, huruf yang sesuai dengan fathah adalah alif. Kemudian sukun. Sukun adalah harokat yang paling lemah dan dia tidak mempunyai pasangan huruf. Baik, kita kembali kepada penulisan hamzah di akhir kalimat. Perlu difahami juga bahwa yang disebut dengan hamzah di akhir itu bukan hamzah itu di akhir kalimat paling akhir, tidak. Tetapi walaupun di tengah kemudian ada huruf yang dia tidak bisa gandeng dengan huruf sesudahnya, nah yang tengah ini dianggap sudah akhir. Itu yang disebut dengan akhir kalimat, ya. Jadi bukan dari terakhir sendiri, tidak, tetapi walaupun di tengah kok dia itu ada atau berada di huruf yang tidak bisa gandeng kepada huruf sesudahnya, itu sudah dianggap akhir dari penulisan itu. Nanti kita ikuti yang saya maksud dari penjelasan tersebut. Baik, ayyuhal ikhwah, yang pertama adalah ketika hamzah berada di akhir kalimat dan huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka penulisan hamzah itu di atas ya, di atas ya, tapi ada tambahannya duna nuktotin, ya-nya itu tanpa titik, ya-nya tanpa titik. Jadi ada ya di atas ya tanpa titik. Misal badiun, syatiun, hadiun, bariun. Keempat contoh ini itu kalian perhatikan, hamzahnya berada di akhir kalimat, berada di akhir, kemudian dia jatuh setelah harokat kasroh.
maka tempat dari hamzah itu adalah di atas ya, tapi tanpa titik. Kemudian yang kedua, hamzah di akhir kalimat jatuh setelah harokat dhammah. Maka hamzah akan ditulis di atas wawu, karena harokat yang sesuai dengan dhammah adalah wawu. Contoh yang pertama adalah takafu'u. Nah, hamzah ditulis di atas wawu karena harokat huruf sebelum hamzah adalah dhammah. Contoh kedua adalah tabatu. Nah, kalian perhatikan lafadz tabatu ini hamzahnya berada di akhir, hamzah jatuh setelah harokat dhammah. Maka hamzah ditulis di atas wawu. Lu'lu. Nah, ini yang saya maksud dalam penjelasan tadi. Hamzah, walaupun hamzah yang ada di tengah, lu yang pertama ini hamzah ini dianggap di akhir. Jadi tidak harus di akhir, paling akhir dari kalimat, tetapi dalam penulisan itu dia itu terakhir dalam rangkaiannya itu. Lu. Nah, hamzah ditulis di atas wawu karena harokat huruf sebelum hamzah berharokat dhammah, dan harokat yang sesuai dengan dhammah adalah wawu. Itu yang kedua, yajru. Hamzah berada di akhir kalimat dan hamzah jatuh setelah harokat dhammah, maka hamzah ditulis di atas wawu. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah, hamzah jatuh setelah harokat fathah. Jadi hamzah di akhir kalimat jatuh setelah harokat fathah. Maka hamzah ditulis di atas alif, karena huruf yang sesuai dengan harokat fathah adalah alif. Contohnya lafadz bada'a. Nah, ini hamzahnya di akhir kalimat, kemudian dia jatuh setelah harokat fathah. Nasya'a. Qoro'a, khoto'a, mansya'un. Hamzah berada di akhir kalimat, ditulis di atas alif karena dia jatuh setelah harokat fathah. Yang terakhir, ayyuhal ikhwah, hamzah di akhir kalimat jatuh setelah harokat kasroh. Ya, hamzah di akhir kalimat jatuh setelah harokat kasroh. Maka hamzah ditulis di atas satar, di atas garis munfaridah, di atas garis sendiri. Ya. Contohnya lafadz mil'un, but'un, syai'un, ib'un, bad'un, sama'un, bina'un, luju'un, hudu'un, bati'un, ali'un. Lafal-lafal ini atau hamzah ini ditulis di atas satar, di atas garis munfaridah karena dia jatuh setelah harokat sukun. Ayyuhal ikhwah, yang perlu diperhatikan adalah penulisan hamzah, ya. Ini peringatan bahwasanya tadi ketika hamzah jatuh setelah harokat kasroh itu kan juga di atas ya tanpa titik, ya. Kemudian yang jatuh setelah harokat sukun sebelumnya huruf ya, contohnya adalah lafadz syai'un dengan bari'un. Syai'un, bari'un. Penulisan syai'un, maka hamzahnya itu tidak boleh di atasnya ya, tapi di belakangnya ya. Syai'un, karena dia jatuh, hamzah di akhir kalimat jatuh setelah harokat sukun. Jadi ini yang sering kita saksikan, penulisan hamzah ditulis di atas ya. Kalau hamzah ditulis di atas ya, itu termasuk al-akhta' asya'i'ah, kesalahan yang sudah umum, ya, kesalahan atau bahasanya kesalahan yang sudah membudaya. Yang benar adalah syai'un, hamzahnya ditulis di atas satar, di atas garis munfaridah sendiri.
tidak di atas huruf ya. Sedangkan lafadz bariun ini memang harus di atas ya, tetapi ya-nya tidak ada titiknya. Baik, demikian ayyuhal ikhwah penjelasan umum tentang penulisan hamzah di akhir kalimat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila kalian ingin memberi contoh-contoh yang lain tentang materi yang kita sampaikan tadi, ketik di kolom komentar, menjadi tambahan masukan bagi penonton penjelasan video ini. Syukran ala husni ihtimam, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan wasilatuna media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.